Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ruksana Kamran dan aku bakal menjelaskan pengertian pan-islamisme atau Al-Jami'ah Al-Samsiyah. Pengertian pan-islamisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dalam dunia. Gerakan ini munculnya awalnya di Mesir dan didirikan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Pan-Islamisme atau Al-Jami'ah Al-Samsiyah adalah paham politik keagamaan yang dikembangkan oleh para pemimpin muslim pada perempat abad ke-19. Secara luas, pan-islamisme dapat diartikan sebagai rasa solidaritas di antara seluruh umat Islam atau ukhuwah Islamiyah yang telah ditanamkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ini adalah logo atau lambang pan-islamisme. Gambar setengah bola dunia dan menyerupai bentuk bulan menggambarkan Al-Afghani menginginkan Islam untuk seluruh dunia. Tulisan Arab yang di bawah gambar ialah Al-Jami'ah Al-Samsiyah, yaitu yang berarti bahasa Arabnya pan-islamisme. Penyeru awal gerakan pan-islamisme adalah Sultan Abdul Hamid II yang menguasai Kesultanan Utsmani pada tahun 1876 hingga 1999. Ia berusaha mempersatukan Islam di bawah panji Utsmani. Namun setelah Utsmani runtuh pun pan-islamisme pun redup dan Islamisme didengungkan kembali setelah kaum muslim terpecah belah pada akhir abad ke-19, dan ketika itu sebagian besar negeri muslim berada dalam cengkraman ke kolonialisme imperialisme. Menurut salah seorang yang pengajurnya, Jamaluddin Al-Afghani 1938 sampai 1897. Keadaan kaum muslim yang tercerai-berai itu merupakan salah satu kelemahan kaum muslim. Berkat peran Jamaluddin Al-Afghani dalam kehidupan politik dan keagamaan di banyak wilayah Islam Turki, Mesir, India, Iran, dan Asia Tengah, pan-islamisme benar-benar menemukan personifikasi model atau perumpamaan masalah dan juru bicara yang kuat. Afghani menyadari bahwa umat muslim secara keseluruhan tengah terancam oleh kolonialisme. Maka dari itu, persatuan yang kuat harus digalakan di kalangan umat manusia. Gagasan pan-islamisme juga muncul di Mesir melalui organisasi Ikhwan Muslim yang dibentuk oleh Hasan al-Banna. Gagasan ini lewat Ikhwanul Muslim meluas hingga ke Suriah, Yordania, Palestina, dan negara-negara timur lainnya. Di Mesir sendiri, gagasan ini ditentang keras ketika Presiden Gamal Abdul Nasser mengembangkan pan-Arabisme dan kemudian sosialisme Arab. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehansan Febrian dari kelompok pan-islamisme. Yang pertama itu ciri-ciri pan-islamisme. Yang pertama ada paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia Kedua pada April 1936. Yang kedua, mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal Al-Kamilah dari Jamal al-Din. Yang ketiga, suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang keempat, munculnya organisasi bertajuk Pergerakan dan Nasionalisme yang bertujuan memperjuangkan kebebasan dan belenggu penjajahan. Selanjutnya, pengaruh atau dampak pan-islamisme. Bagi Indonesia, muncullah pergerakan nasional di Indonesia seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan lain-lain sebagai bentuk perjuangan dalam menentang imperialisme Belanda. Bagi dunia, gerakan reformasi Islam di Timur Tengah berkembang sebagai reaksi terhadap imperialisme Eropa, dan muncullah Liga Dunia Islam, Muslim World League atau Rabitah Al-Alam Al-Islam pada 1962 sebagai wadah penyebaran agama Islam. Selanjutnya, dampak pan-islamisme. Yang pertama, memberikan Islam dari pengaruh kebiasaan non-Islam.
Yang kedua, reformasi doktrin Islam dengan pandangan ala modern. Yang ketiga, reformasi pendidikan dan ajaran Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. Yang kelima, melepaskan dari belenggu penjajahan. Dan yang terakhir, membaharui dan menyempurnakan ibadah dan akidah serta untuk mencapai kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Gifari Abdillah dari 11 IPA 3, tokoh Pan-Islamisme. Said Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani mengungkapkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa maupun zaman. Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi perubahan zaman, maka penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi dan pengertian baru tentang ajaran itu. Kemunduran yang dialami oleh umat Islam tak lain karena telah meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Pemahaman terhadap qada dan qadar dirusak oleh sebagian ulama, menjadi fatalisme yang membawa umat Islam kepada keadaan statis. Pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi menyatakan bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran di akhir zaman, membuat umat Islam tidak merubah nasibnya. Jalan keluarnya adalah melenyapkan pengertian yang salah itu dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua, Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mengungkapkan teori pembaharuannya sebagai berikut. Pertama, yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah, dan orang yang menyembah selain Allah adalah musyrik dan dia harus dibunuh. Kedua, orang Islam yang minta pertolongan kepada wali atau syekh atau kekuatan lain selain Allah, termasuk dia menjadi musyrik. Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat dalam doa juga syirik. Yang keempat, meminta selain kepada Allah adalah syirik. Yang kelima, bernazar selain kepada Allah adalah syirik. Yang keenam, tidak percaya pada qada dan qadar Allah itu menyebabkan kekufuran. Jalan keluarnya adalah melepaskan umat dari kesesatan ini dan kembali kepada Islam yang asli. Yang ketiga ada Sultan Abdul Hamid II. Sebagai salah satu Sultan Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II berusaha mempertahankan eksistensi kerajaan Turki Utsmani. Sultan Abdul Hamid II menuangkan paham pan-Islamisme dalam upaya modernisasi yang semakin gencar dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani. Menurut Abdul Hamid II, pan-Islamisme merupakan salah satu wadah untuk menyatukan umat Islam di seluruh wilayah Islam tanpa memandang suku, ras, dan bahasa untuk mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan umat Islam. Rashid Ridho. Ia merupakan murid Muhammad Abduh yang mana banyak terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan Rashid Ridho juga menerbitkan majalah serupa dengan Al-Urwat Al-Wuska dengan nama Al-Manar. Sebagaimana Al-Afghani, Ridho juga menganjurkan persatuan umat Islam. Dasar persatuan ini haruslah agama, bukan bangsa atau bahasa. Semua orang Islam hendaknya bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk pada satu sistem hukum. Untuk itu, ia mengusulkan sistem khalifah dengan khalifah yang tidak boleh berkuasa secara absolut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Rizky Adzani Muslimah, tokoh-tokoh pan-Islamisme dari Indonesia. Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Jalaluddin Ahmad bin Abdullah Al-Minangkabawi Al-Azhari lahir di Cangking, Agam, Sumatera Barat pada hari Selasa 4 Ramadan 1286 Hijriah, Desember 1869 Masehi. Meninggal dunia di Kuala Lumpur, Perak, Malaysia. Sesudah sembahyang subuh pada hari Jumat 22 Rabiul Awal 1376 Hijriah, Oktober 1956 Masehi. Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Saputra. Saya dari kelompok Pan-Islamisme.
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 sampai dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari tahun 1923 pada umur 54 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khotib dan terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjadi penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Oke, apakah Pan-Islamisme sudah berakhir? Jawabannya adalah sebagai berikut. Paham dan semangat Pan-Islamisme belumlah berakhir. Buktinya dengan adanya konferensi yang dilaksanakan pada Mei tahun 1926 dihadiri oleh para perwakilan dari negara-negara Islam. Pertemuan ini berhasil membentuk sebuah lembaga permanen yang diberi nama Muslim World League. Organisasi tersebut merupakan cikal bakal berdirinya organisasi-organisasi Islam lainnya seperti OIC atau OKI yang dipandang sebagai upaya maksimal untuk menampung aspirasi pembaharuan dan penyatuan umat Islam di seluruh dunia. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.